Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Dan kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis yang berjudul Pesugihan Keluarga Ningrat. Cerita ini ditulis oleh Restu Wiratmaja. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Pesugihan Keluarga Ningrat. Si pengurang dan kaya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu siapa sesepuh di desa Alaswingit ini? Sebelumnya, jenengan ini siapa ya? Perkenalkan, aku Waris. Aku datang dari perkotaan dan sengaja datang jauh-jauh ke desa ini untuk mencari seseorang yang mungkin saja menetap di desa ini. Saya Arumi, warga desa sini. Dan ini adalah Jaja, ya sudah saya anggap sebagai saudara saya sendiri. Kami berdua ingin menanyakan seseorang yang mungkin saja ada di desa ini. Seseorang? Siapa memangnya, Kang? Raden Artonegoro. Mbak Arumi terkejut mendengar nama itu. Ia kemudian memperhatikan lagi tubuh Kang Waris dari bawah sampai atas. Keterkejutan Mbak Arumi membuat Kang Waris keheranan. Mungkin Mbak Arumi mengenali orang yang baru saja Kang Waris katakan. Kenapa, Mbak? Apa kamu mengenalinya? Jenengan ini siapanya Raden Artonegoro? Aku saudaranya juga. Tak lama kemudian Mbak Arumi tersenyum lebar. Ia seperti menyimpan sesuatu yang hanya dirinya sendiri tahu akan apa yang memang sudah terbesit di dalam hatinya. Aku tahu warga yang bernama Raden Artonegoro itu. Mau aku antar sekarang? Akhirnya Mbak Arumi mengantarkan Kang Waris dan juga Jaja untuk menuju ke rumah Raden Artonegoro. Akan tetapi dari kejauhan ada 5 orang yang sudah berdiri tepat di depan gapura tersebut. Rencana kita berhasil. Jaja seperti merasa aneh dengan sesuatu yang berada di belakangnya. Ia seperti merasakan kehadiran banyak orang yang sedang memantaunya dari kejauhan. Perlahan, Jaja pun menengok ke arah belakang tepat di pintu masuk gapura tersebut. Akan tetapi saat Jaja menengok ke arah sana, ia tidak menemukan seorang pun yang berada di gapura desa itu. Mungkin ini perasaanku saja. Desa Alaswingit akan menjadi desa yang menentukan 2 arah sekaligus awal mula dari konflik besar yang mengarahkan ke banyak pihak. Mereka yang berada di desa ini akan dituntut untuk menentukan 2 pilihan. Menjadi tumbal atau bertahan hidup, itulah 2 pilihan berat bagi siapa saja yang menempati desa ini. Mbak Arumi mengantarkan Kang Waris dan juga Jaja menuju ke rumah Raden Artonegoro yang jaraknya tidak terlalu jauh dengan rumahnya sendiri. Tak lupa pula selama Kang Waris menjejaki tiap langkah di desa tersebut, ia selalu memperhatikan para warga yang menunduk kepada Mbak Arumi. Seakan-akan Mbak Arumi merupakan seorang pembesar yang terhormat di desa tersebut. Bersamaan dengan itu, ada salah seorang warga yang berlari ke arah Mbak Arumi. Dia adalah wanita yang sedang hamil dan menarik-narik tangan Mbak Arumi seraya berkata, "Mbak, tolong aku, tolong selamatkan bayi yang ada di dalam kandungan ini." Kang Waris dan Jaja mendengar hal itu langsung terkejut. Mereka berdua tidak mengerti siapa di balik sosok Mbak Arumi ini. Pikir keduanya Mbak Arumi adalah seorang dukun beranak yang mungkin saja bisa mempermudah segala kesulitan para wanita yang sedang hamil. Lepaskan, saya mau antarkan tamu dulu, ucap Mbak Arumi sembari mendorong wanita itu hingga tersungkur ke tanah. Kang Waris dan Jaja langsung membantu wanita yang sedang hamil tersebut. Mereka berdua terkejut saat melihat tindakan dari Mbak Arumi yang tidak manusiawi. Apa yang kau lakukan? Dia sedang hamil. Mbak Arumi hanya terdiam. Ia hanya menunggu saat dimana wanita itu berdiri dan meninggalkan mereka bertiga.
Setelah wanita hamil itu pergi meninggalkan mereka bertiga, Mbak Arumi langsung melanjutkan langkahnya dan membiarkan Kang Waris dan juga Jaja untuk berpikir sejenak mengenai sifat asli dirinya yang kurang pantas untuk diperlihatkan. Sampai saat dimana Mbak Arumi berhenti sejenak ke sebuah jalan yang menuju ke arah hutan, ia mulai memikirkan sesuatu terkait hutan yang ada di hadapannya tersebut. Ya, benar. Itu adalah alas wingit yang dijadikan sebagai perantara dari orang-orang yang ingin melakukan sesuatu dan memohon keinginan kepada para demit alas wingit yang disebut-sebut sebagai tuan dari pemilik desa ini. Kang Waris yang melihat hutan aneh itu sempat tidak percaya. Ia baru menyadari jika di dalam desa ini memang ada sebuah hutan yang mungkin saja menjadi pemicu tragedi yang dirumorkan tersebut. Apa nama hutan itu? Hutan itu seperti nama dari desa ini, Alas Wingit. Hutan yang disebut-sebut sebagai pemicu dari semua tragedi di desa ini. Pemicu? Mungkin orang luar sudah mendengar pemberitaan semacam ini. Apakah Anda tahu sesepuh di desa ini meninggal di hutan tersebut? Ini juga masih ada kaitannya dengan setiap wanita hamil yang berada di desa ini. Kang Waris dan Jaja hanya terdiam. Mereka berdua lebih memilih untuk menyimak apa yang dibicarakan oleh Mbak Arumi kepada mereka berdua. Angin berhembus lebih kencang dari biasanya. Dedaunan mulai berguguran. Suara burung-burung dari hutan tersebut terdengar jelas dari luar hutan. Sepertinya Kang Waris menyadari sesuatu. Ia seperti menangkap sebuah energi jahat yang kental dari hutan tersebut. Seperti halnya seekor binatang buas yang sudah dipasung dan diikat. Energi tersebut memang sudah dikendalikan oleh seseorang yang mungkin saja ada kaitannya dengan tragedi yang baru saja dikatakan oleh Mbak Arumi. Kenapa wanita hamil di sini memohon perlindungan pada dirimu? Apakah karena kamu sendiri sebagai penerus dari sesepuh itu? Mbak Arumi membalikkan tubuhnya. Saat ini tatapannya mengarah kepada Jaja, hingga membuat Jaja canggung dan ingin menarik kembali pertanyaannya tersebut. Setiap mereka yang hamil, mereka akan meminta untuk dibebaskan janinnya. Mereka semua yang berada di sini sudah terikat dengan apa yang sudah berada di sana. Lalu mengapa mereka memohon-mohon kepadamu terkait hal itu? Sudah banyak korban yang berjatuhan di desa ini. Mereka selalu memintaku untuk menghentikan apa-apa yang sudah terjadi di Alas Wingit. Namun semenjak tragedi terbunuhnya sesepuh di desa ini, semua jadi kacau dan tidak terkendali. Mendengar penjelasan dari Mbak Arumi, keduanya tersentuh hatinya. Ternyata tindakan yang dilakukan oleh Mbak Arumi barusan termasuk bagian dari kekesalannya karena tidak mengetahui harus bagaimana untuk menghentikan teror yang sudah berlangsung selama tahunan itu. Mbak Arumi melanjutkan perjalanannya menuju ke rumah Raden Artonegoro. Kang Waris dan Jaja, mereka berdua mengikutinya dari belakang untuk mengetahui tiap jalan yang dilalui bersama dengan Mbak Arumi. Sesampai di rumah Raden Artonegoro, mereka terkejut saat melihat ibu bersama dengan yang lainnya sedang berkumpul di depan rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Waris? Iya, aku Waris. Bagaimana kabar kalian semua? Bapak segera memeluk tubuh Kang Waris. Saking terharunya air mata bapak menetes karena menyaksikan pertemuannya kembali bersama dengan orang yang dinanti-nantikannya. Hari itu kebahagiaan meliputi keluarga bapak dan juga yang lainnya. Sementara itu Mbak Arumi hanya berdiri di depan rumah sembari tersenyum. Ia seperti melihat sebuah fenomena indah yang dirinya sendiri belum pernah menemukannya. Mbak Arumi, ayo sini masuk. Kebetulan aku buat banyak makanan untuk hari ini. Maaf Mbak, aku masih ada kerjaan. Sebelumnya saya mohon maaf apabila belum bisa bergabung. Justru kami yang berterima kasih kepada Mbak Arumi karena telah membawa Kang Waris ke sini. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya Mbak.
Mbak Arumi tersenyum. Ia segera berpamitan dan kembali lagi ke rumahnya. Di dalam rumah mereka saling bercerita masing-masing terkait perjalanan 2 tahun yang lalu. Kang Waris mengawali pembicaraan dengan segera menceritakan perjalanannya di saat dia membawa Jaja keluar dari pabrik. Kita berdua sudah mengetahui siapa di balik siluman ketek putih itu. Raden Angkoro, Kakang. Bukan, dia adalah Raden Jogopati, saudara dari Raden Angkoro sendiri. Mereka semua terkejut saat mengetahui siapa pelaku dari siluman ketek putih yang sering muncul ketika ritual penumbalan akan dilakukan. Berbeda dengan reaksi mereka, Kang Waris justru tertawa. Ia tertawa saat melihat ekspresi mereka yang seolah-olah sangat meyakini jika Raden Angkoro lah orang yang berada di balik siluman ketek putih itu. Lalu bagaimana kabarnya mereka, Kang? Kang Waris hanya terdiam. Ia sendiri masih belum mengetahui kabar dari mereka beserta dengan komplotannya. Semenjak tragedi di pabrik bawang yang belum terungkap sampai sekarang, keberadaan mereka benar-benar dalam kondisi yang tidak pernah Kang Waris ketahui. Aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu, Harto. Mungkin pertanyaanku sudah kau siapkan ketika aku berkunjung ke desa ini. Apakah desa ini adalah desa kutukan? Bapak tidak kaget mendengar hal itu. Secara dari apa yang memang sudah pernah terjadi sebelumnya, Kang Waris mampu merasakan perbedaan atmosfer tiap tempat saat ia mengunjunginya secara cuma-cuma. Bapak hanya mengangguk seperti memberikan jawaban pembenaran terkait apa yang menjadi pertanyaan dari Kang Waris sendiri. Namun di sisi lain, Jaja seperti merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari tiap sudut tempat di desa tersebut. Ia kemudian berdiri dan ingin menengok ke arah hutan yang memang dirumorkan sebagai inti dari kutukan itu berada. Tepat di saat Jaja memperhatikan hutan tersebut, ia terkejut saat melihat 5 orang dengan pakaian serba hitam lengkap dengan mengenakan jas, kacamata dan juga payung hitam. Mereka semua sedang berdiri menatap Jaja dari kejauhan. Tampaknya kelima orang misterius tersebut seperti mengenali Jaja. Jaja merasa aneh dengan kelima orang tersebut yang menatapnya. Ia mengucek-ucek matanya beberapa kali hingga akhirnya kelima orang tersebut menghilang dengan misterius. Mengetahui hal tersebut, Jaja langsung menghela nafas panjang. Ia segera bergabung kembali dan duduk bersama sembari mendengarkan cerita yang sedang diceritakan oleh Raden Artonegoro. Pembahasan masih panjang. Bapak masih menceritakan terkait hal-hal yang tidak terduga selama dirinya menempati desa Alaswingit. Ia juga tidak lupa untuk memberitahu terkait kematian dari sesepuh desa yang bernama Mbah Jayo. Terlebih, Bapak juga menjelaskan kematiannya yang aneh dan ada kaitannya dengan orang-orang yang selama ini masih bersembunyi di desa Alaswingit. Jadi kematian dari orang yang bernama Mbah Jayo sendiri disebabkan oleh seorang pria misterius. Bapak hanya mengangguk. Banyak sesuatu yang belum diketahui oleh Bapak dan juga Raden Kuncoro terkait hal-hal aneh yang selama ini tertanam di desa ini. Oh iya, Kang. Kira-kira kapan Purnama akan datang? Jika dilihat dari rotasi bulan saat ini, Purnama akan datang dalam waktu yang dekat. Memangnya apa yang terjadi jika Purnama datang? Mereka akan kembali, Kang. Para penghuni Alaswingit. Sementara itu, Mbak Arumi memberitahu kepada suaminya yaitu Kang Didi terkait dengan kedatangan dari Kang Waris dan Jaja ke desa Alaswingit. Mereka semua sudah tiba di sini. Bagaimana orang-orang Ningrat itu? Apakah mereka semua sudah hadir? Mereka juga sudah tiba di desa ini. Kita mesti bersabar sampai Purnama tiba. Aku masih penasaran akan satu hal. Apa itu? Di desa ini sudah ada 3 kubu. Kubu kita, kubu Arto, dan kubu keluarga Ningrat. Bukankah kita sangat munafik karena mampu masuk ke 2 kubu tersebut? Sangkar burung yang kita buat sungguh sangat membantu untuk menjebak kedua kubu itu. Aku penasaran, apakah bayi yang di dalam kandungan itu bisa membuat kita hidup semakin lama
dan melahirkan kembali jin Kolo Ireng yang diinginkan oleh Tuan kita. Tuan kita pasti senang jika itu terjadi. Semenjak ayahnya meninggal, Tuan menjadi lebih berani untuk mengambil tiap cabang bayi yang ada di desa ini. Karena itu kita harus serahkan semua ini kepada Tuan kita. Jangan sampai Tuan kita tidak bisa melahirkan jin Kolo Ireng lainnya. Belum ada yang menyadari apa yang memang sedang dipikirkan orang-orang yang memang berada di belakang rencana pembantaian yang akan terjadi tepat di purnama mendatang. Mereka yang sudah berada di desa ini harus terkurung dalam sangkar burung yang dibuat oleh Mbak Arumi dan juga Kang Didi. Terlebih dari itu, mereka berdua sedang mengabdi kepada seseorang yang disebut dengan nama Tuan. Malam harinya suasana di desa Alas Wingit sama seperti biasanya, sepi dan tidak ada aktivitas yang membuat orang-orang keluar dari rumah. Mereka memilih berdiam diri di dalam rumah semenjak adanya pantangan untuk keluar bagi siapapun yang memiliki wanita hamil. Di rumah, Bapak, Kang Waris dan juga yang lainnya masih membahas terkait hubungan antara Alas Wingit dengan yang lainnya. Bapak juga memberitahukan akan hal yang tidak terduga antara Alas Wingit dan juga keluarga Ningrat. Kita sudah lama mendapatkan teror semacam ini, Kang. Terakhir kali pria misterius yang kita maksud tadi muncul bersamaan dengan puluhan sosok yang berasal dari Alas Wingit. Kang Waris dan Jaja kaget mendengar hal itu jika memang teror ini sudah berlangsung lama dan dihadapkan langsung dengan penghuni aslinya. Itu tandanya bayi yang berada di dalam kandungan ibu adalah incaran utamanya. Memang benar anak ini akan menjadi pemicu antara kehancuran dari keluarga Ningrat dan orang-orang yang bersekutu dengan siluman ketek itu sendiri. Tapi Kang, apakah Kang Waris tahu Alas Wingit ini masih ada hubungannya dengan keluarga Ningrat dan juga keluarga Brotoseno? Bagaimana kamu tahu? Pria misterius itu sendiri yang mengatakan jika desa ini bekerja sama dengan keluarga Ningrat dan juga keluarga Brotoseno dalam menjalankan keinginannya, dalam menjalani pesugihan Ngibri Ketek. Sedikit demi sedikit Bapak memberitahu terkait apa yang memang ia ketahui hubungan antara keduanya. Terlebih lagi Alas Wingit bukanlah sembarang hutan yang dikenal oleh Kang Waris. Di dalam hutan tersebut Kang Waris merasakan ada pancaran energi besar yang mungkin saja menjadi pemicu dari bergeraknya para sosok yang berada di sana. Kita harus hentikan ini segera. Tapi bagaimana caranya, Kang? Kita masih belum mengetahui siapa di balik topeng misterius itu. Kang Waris mengangguk paham. Ia mengerti ada satu hal yang memang harus diselesaikan secara perlahan. Semua yang sudah terjadi pasti ada penyebab awal di mana Alas Wingit itu sendiri mau bekerja sama dengan keluarga Ningrat dan juga keluarga Brotoseno. Mereka terdiam sejenak sembari merancang strategi. Kang Waris mulai meluruskan alur yang sudah terjadi di desa Alas Wingit. Jika memang Alas Wingit masih ada hubungannya dengan keluarga Ningrat dan juga keluarga Brotoseno, berarti mereka semua terikat dalam satu hal, yaitu perjanjian. Dalam perjanjian itu sendiri biasanya ada hal-hal yang dijadikan sebagai pertukaran dan juga kesepakatan bersama. Jika memang Alas Wingit menjadi wadah bagi keluarga Ningrat dan juga keluarga Brotoseno, berarti Alas Wingit juga akan meminta beberapa hal yang ingin dijadikan sebagai penebusnya. Aku tahu. Kenapa, Kang? Jika memang Alas Wingit ini adalah wadah lalu keluarga lainnya menjadi penggerak, itu berarti ada orang lain yang menjadi jembatan. Jembatan? Benar, jembatan. Jembatan itu adalah penghubung di antara pria misterius itu dari Alas Wingit dan juga keluarga Brotoseno dan juga keluarga Ningrat yang berada di luar Alas Wingit. Bapak dan Ibu baru menyadari akan hal itu. Mereka akhirnya mengerti alur permainan dari pelaku yang disebut sebagai jembatan yang baru saja dikatakan oleh Kang Waris barusan. Jika memang jembatan itu sendiri adalah warga sekitar, maka bisa dibilang orang tersebut sudah memantau Bapak dan Ibu dalam waktu yang lama. Kita dijebak di sangkar burung ini. Sementara itu, di dekat hutan Alas Wingit beberapa orang sudah berkumpul. Mereka semua sedang merencanakan sesuatu terkait masuknya Kang Waris dan juga Jaja ke dalam Alas Wingit. Kalian berdua yakin jika itu adalah Kang Waris dan juga Jaja? Kami yakin sekali jika mereka menamakan diri sebagai Kang Waris dan juga Jaja.
Bagaimana Lingga? Tenang saja, kita sudah membawa temannya ke sini. Kita jadikan umpan untuk membunuhnya dalam sekejap. Ucap Pak Lingga sembari menarik paksa salah seorang teman dari Jaja yang diketahui sebagai orang terdekatnya selama berada di pabrik. Perlahan seorang pria dengan kepala yang ditutupi oleh penutup kepala berjalan mendekati rombongan keluarga Brotoseno dan juga keluarga Ningrat. Dia adalah orang yang disebut sebagai pria misterius sebagai tetua di balik desa Alaswingit. Tuan, selamat datang kembali ke desa ini, Angkoro. Raden Angkoro tersenyum lebar. Kali ini pasukannya telah berkumpul. Mereka semua merencanakan rencana yang sama, yaitu mengambil bayi yang berada di dalam kandungan ibu saat purnama tiba. Aku harap dengan kematian ayahmu, kau lebih bebas dan puas dengan kemampuan yang dimilikimu saat ini, Tuan Muda Birawa. Dia adalah Birawa, anak satu-satunya dari Mbah Jayu yang hilang di hutan Alaswingit. Ternyata Birawa sendiri masih hidup dan menjadi pembesar di sana. Belum diketahui mengapa Birawa masih hidup dan menjadi pembesar di sana. Namun dengan apa yang dilakukan oleh Mbah Jayu di masa hidupnya, ritual itu dipergunakan untuk pertukaran kehidupan antara Birawa dengan nyawanya sendiri. Semua itu berkat Mbak Arumi dan juga Kang Didi yang mengabdi kepada Tuan Muda Birawa. Mereka berdua telah berjasa besar dalam menjalankan apa yang memang diinginkannya. Lalu saat ritual terakhir yang dilakukan oleh Mbah Jayo itu semua adalah Kang Didi yang melakukannya. Dalam artian, Birawa baru muncul saat berhadapan langsung dengan Raden Artonegoro ketika memberikan peringatan keras akan kehadirannya kembali ke desa Alaswingit. Sehingga pria misterius yang membunuh Mbah Jayo sendiri adalah Kang Didi, bukanlah Birawa. Dengan kata lain, terbunuhnya Mbah Jayo disebabkan oleh Kang Didi yang mana ia sendiri melakukan pertukaran kehidupan antara Mbah Jayo dengan Birawa. Sudah lama rasanya aku kembali lagi ke desa ini semenjak ayahku menjadikan hidupku sebagai pertukaran antara diriku dengan kesepakatan di masa lalu. Mereka semua berkumpul di desa tersebut. Mereka sama-sama merencanakan hal yang sama, yaitu merebut bayi yang berada di dalam kandungan ibu. Dengan berkumpulnya seluruh pasukan dari Raden Angkoro berarti kekuatannya semakin besar. Selain itu ada misi tersendiri yang dijalankan masing-masing dari mereka. Aku sudah rindu dengan Artonegoro. Bagaimana jika si waris aku jadikan sebagai tumbal selanjutnya? Sebelum membunuh keduanya, apakah kalian masih ingat dengan tikus pabrik bawang yang sempat kabur? Raden Angkoro, Raden Jogopati dan juga Pak Lingga, mereka semua masing-masing menginginkan siapa target selanjutnya. Terlebih dari hal itu, Birawa hanya menginginkan satu hal. Aku akan melenyapkan semuanya tanpa sisa. Mereka adalah ancaman yang nyata bagi keberadaan desa ini. Arumi, Didi, pergi ke rumah itu dan buat mereka semua kebingungan. Salah satu dari mereka yang ada di rumah itu telah menyadari kehadiran kita di sini. Tak lama kemudian, saat Bapak dan juga Kang Waris serta yang lainnya sedang membahas sesuatu, tiba-tiba Kang Waris merasa ada aura yang bergesekan dengannya dari arah luar rumah. Ada apa, Kang? Ada sesuatu di luar rumah. Tidak, lebih tepatnya sedikit menjauh dari rumah. Maksudnya dari Alaswingit? Entah, aku tidak yakin. Energi ini sangat besar dan membuat tubuhku merinding dibuatnya. Apa jangan-jangan mereka memantau kita? Siapa mereka, Kang? Aku belum tahu pasti, tetapi aku mengenal aura busuk ini. Ini adalah aura Raden Angkoro. Bapak terkejut mendengar hal itu. Jika memang Raden Angkoro menuju ke desa ini, itu menandakan pertumpahan darah akan terjadi. Untuk memecahkan rasa penasaran itu, Kang Waris segera keluar dari rumah. Ia ingin melihat ada apa di luar sana sampai-sampai tubuhnya merasakan hawa merinding yang sangat hebat. Saat Kang Waris keluar rumah, ia terkejut saat melihat dua orang warga sedang berada di depan rumah sembari membawakan sesuatu. Kalian
Maaf mengganggu, kami membawakan makanan untuk kalian. Kebetulan suami saya baru saja pulang dari luar desa. Dia membawakan banyak daging kambing. Aku berinisiatif untuk memasaknya agar menjadi menu makan malam kalian semua. Bapak dan juga yang lainnya terkejut saat melihat Mbak Arumi dan juga Kang Didi sudah berada di depan rumah. Seperti ada yang aneh. Biasanya mereka tidak pernah membawa hal semacam ini tepat di malam hari. Tapi entah mengapa pikiran Bapak saat itu merasa ada yang aneh. Hal ini dikarenakan jika Kang Waris sampai keluar rumah karena merasa ada gesekan energi besar yang berada di luaran, itu berarti ada orang-orang yang memang memiliki kanuragan hitam sedang berkumpul di satu tempat. Mungkinkah mereka itu adalah Mbak Arumi dan juga Kang Didi? Tetapi jika mereka berdua memiliki kanuragan hitam, mengapa Bapak sendiri tidak merasakan hal yang sama seperti apa yang dirasakan oleh Kang Waris? Mbak Arumi, ucap Bapak dengan ekspresi wajah yang sedikit terkejut saat mendapati Mbak Arumi dan juga Kang Didi sudah berada di hadapan rumahnya sembari membawakan sebuah wadah berisi makanan yang telah mereka berdua buat. Begini Pak, sebelum Mbak Arumi menyelesaikan pembicaraannya, Kang Waris telah dulu berjalan melewati mereka berdua. Tidak seperti biasanya, kali ini Kang Waris merasakan sesuatu yang berasal dari hutan alas wingit. Ternyata keberadaan mereka yang berada di alas wingit telah diketahui oleh Kang Waris lewat kehadiran Mbak Arumi dan juga Kang Didi. ada apa, Kang? Ada perlu apa kalian kemari? Kami ingin memberikan ini kepada Pak Harto dan keluarga. Bapak menerima makanan itu. Makanannya di dalamnya berisi masakan dari olahan kambing merupakan buatan dari Mbak Arumi. Setelah Bapak menerima makanan itu, Mbak Arumi dan juga Kang Didi pamit untuk kembali lagi ke rumahnya. Kang Waris hanya memantau gerak-gerik keduanya. Kecurigaannya bertambah besar tatkala Kang Waris mengetahui ada sesuatu yang disembunyikan pada suami dari Mbak Arumi itu sendiri. Kang Didi pun merasakan hal yang sama. Tubuhnya bergetar hebat tidak seperti biasanya tatkala mendapati Kang Waris yang disebut-sebut sebagai orang yang memiliki kanuragan setingkat dengan Raden Angkoro. Malam itu rencana memanipulasi sebuah keberadaan dari Raden Angkoro dan yang lainnya berhasil dilakukan oleh Mbak Arumi dan juga Kang Didi. Keduanya berhasil memberikan pengecualian yang tepat tatkala Kang Waris merasakan ada energi besar yang berada di sekitar hutan alas wingit. Tepat di dalam rumah, Kang Waris langsung terduduk di ruang tamu bersama dengan Jaja dan juga Bapak. Sedangkan ibu ia menyiapkan perlengkapan makan untuk makan malam mereka semua yang kebetulan baru saja mendapatkan lauk tambahan dari Mbak Arumi dan juga Kang Didi. Di sela-sela mereka semua terdiam, ibu kembali membuka percakapan dengan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi barusan. Kang, kok aku ngerasa Kang Waris kurang suka dengan Mbak Arumi ya? Padahal Mbak Arumi sendiri yang mengantarkan dan menunjukkan Kang Waris hingga sampai ke rumah ini. Kang Waris sebenarnya tidak ingin mengatakan lebih dalam terkait apa yang baru saja ia pikirkan ketika mengetahui sifat asli dari Mbak Arumi menurut kacamata batinnya. Namun karena memang sudah mendapatkan sinyal untuk menjelaskan hal tersebut, secara perlahan Kang Waris pun menceritakan sesuatu yang ia ketahui sewaktu melewati Mbak Arumi dan juga Kang Didi. Mereka berdua adalah komplotan dari Raden Angkoro. Ibu yang semula terdiam tiba-tiba langsung terkejut dan memutuskan untuk mundur beberapa langkah sewaktu Kang Waris menceritakan hal itu. Komplotan Raden Angkoro? Benar, mereka berdua adalah jembatan dari Raden Angkoro dan juga keluarga Ningrat. Tidak mungkin, mereka berdua orang-orang baik, Kang. Mungkin karena perihal dari Kang Didi yang jarang ada di rumah saja. Kang Waris memegangi kepalanya. Ia merasa bapak dan ibu sudah dibodohi oleh kehadiran Mbak Arumi dan juga Kang Didi dengan cara dimanipulasi segala hal yang mereka ingin lakukan. Bagaimana cara agar perkataanku bisa kalian semua terima? Mungkin purnama nanti adalah penentuannya. Bukan begitu, Kang? Maksudmu? Beberapa hari lagi adalah malam purnama. Jika memang yang datang ke desa ini hanyalah Raden Angkoro, mungkin tidak terlalu membahayakan. Tapi apakah kalian pernah berpikir jika semua datang ke tempat ini? Jika Raden Jogopati, Pak Lingga dan yang lainnya berada di tempat ini, kemungkinan ada banyak hal yang bisa terjadi. Bisa saja setiap dari mereka tidak memiliki kesamaan dalam misi.
Bapak dan ibu tahu maksud dari Jaja. Tanpa sadar Jaja telah membuka keraguan yang dipikirkan yang menyangkut dari alasan Kang Waris untuk membuktikan bahwa Mbak Arumi dan juga Kang Didi adalah jembatan bagi mereka. Memang tidak ada cara lain untuk membuktikan apa yang dikatakan oleh Kang Waris mengenai jembatannya dimaksud tersebut. Akan tetapi mungkin ini hanyalah sebuah kebetulan purnama yang dinanti-nanti akan datang tepat di hari esok. Ini memungkinkan akan terjadinya sesuatu yang besar untuk membongkar siapa itu Mbak Arumi dan juga Kang Didi. Terlebih dari itu, malam purnama adalah malam penentuan dari kehidupan mereka semua yang berada di desa Alaswingit. Keesokan harinya, beberapa kejanggalan di desa Alaswingit sudah terlihat. Angin di desa kembali kencang dan tidak seperti biasanya. Burung-burung walet banyak yang mati di jalanan, di depan rumah dan tempat-tempat lainnya. Fenomena ini sudah biasa terjadi hingga membuat orang-orang di desa tersebut enggan keluar rumah ketika malam hari nanti tiba. Mereka semua tahu jika purnama akan tiba, desa ini akan penuh dengan teror dan ketakutan. Terlebih lagi para suami sangat menjaga istri-istrinya yang sedang hamil. Setelah kasus beberapa warga yang kehilangan janinnya, para warga memilih untuk menggugurkan bayinya. Justru ada beberapa warga yang masih bertahan agar anak tersebut bisa dilahirkan ke dunia. Biasanya para warga yang memilih pilihan ini, mereka akan punya dua pilihan. Satu, keluar dari desa. Cara ini sangat efektif bagi para warga yang ingin menyelamatkan diri dari teror yang mematikan atau hilangnya jabang bayi di desa tersebut. Selama pelaku dan teror pria misterius itu belum terbongkar, ritual penubalan bayi akan terus berjalan hingga waktunya selesai. Atau mungkin adanya kebinasaan dari orang-orang yang melakukan ritual tersebut. Dua, menetap di desa. Mereka yang menetap di desa pada umumnya akan menghindari kontak mata terhadap beberapa warga atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Mereka akan menutup diri dan memilih untuk tidak memberitahu terkait kehamilannya. Dengan cara ini, Bapak juga memberi tugas kepada Nyai Rati untuk bisa mengetahui para warga yang masih kedapatan hamil dan akan melahirkan. Peran Nyai Rati sangat penting. Selain dirinya memang mengetahui seluk-beluk akan perjalanan Bapak, Nyai Rati juga merupakan dukun berana. Dengan profesinya menjadi dukun berana, tugas Nyai Rati sangatlah tidak mudah. Selain ia sendiri akan berhadapan dengan maut jika kedapatan oleh seseorang yang merupakan bagian dari komplotan pria misterius itu, Nyai Rati juga rentan mendapatkan serangan jika dirinya mampu untuk menyelesaikan tugasnya, yaitu mampu menyelamatkan anak-anak yang akan ditumbalkan. Tepat hari itu, Nyai Rati mendapatkan tugas dari Bapak untuk mengontrol para wanita yang berada di sekitar desa tersebut. Tujuannya masih sama. Bapak menginginkan keselamatan bagi orang-orang yang mungkin memang harus diselamatkan. Terlebih lagi kepada jabang bayi yang akan dilahirkan ke dunia. Nyai Rati tidak sendirian. Dia dibantu oleh Jaja untuk mengontrol tiap-tiap rumah warga yang di dalamnya terdapat seorang wanita yang sedang hamil. Sedangkan Raden Kuncoro, Bapak menugaskan kepadanya dengan tugas yang tidak mudah juga. Bapak meminta kepada Raden Kuncoro untuk memata-matai Mbak Arumi dan juga Kang Didi. Dengan begitu, Bapak mampu mendapatkan banyak informasi terkait apa yang memang dicurigai oleh Kang Waris. Yang terakhir adalah tugas dari Bapak dan Kang Waris. Selama purnama belum muncul, mereka menyiapkan banyak hal, di antaranya yaitu mencoba untuk mengetahui lebih lanjut rencana yang akan dilakukan oleh Mbak Arumi dan juga Kang Didi. Jaja dan Nyi Rati menyusuri rumah-rumah warga satu persatu. Mereka ingin mengetahui kondisi tiap wanita yang berada di desa tersebut. Takutnya apa yang memang dipikirkan oleh Nyai Rati selama ini memang benar. Kuburan kecil yang berada di depan tiap rumah warga adalah kuburan yang dipergunakan untuk mengubur janin mereka. Dari rumah ke rumah, Jaja dan Nyai Rati terus mengetuki pintu warga. Namun anehnya tidak ada satupun warga yang mau membukakan pintu. Setiap kali mereka ingin membuka pintu rumah, pasti ada suara laki-laki yang melarang kepada istrinya untuk membuka pintu. "Jangan dibuka, nanti mereka datang." Jaja dan juga Nyi Rati tidak paham apa maksud dari perkataan laki-laki tersebut. Mereka berdua mengira kedatangan mereka adalah sesuatu yang membuat ketidaknyamanan dan membuat sebuah petaka baginya. Akan tetapi Jaja dan Nyi Rati tidak pernah menyerah. Mereka berdua terus mencari rumah warga yang mau membuka pintu dan mencari tahu tentang hal ini. Dan benar saja, ketika mereka berdua terus mencari rumah warga yang terbuka, mereka berdua langsung menuju ke tempat tersebut. Di dalam rumah itu, Jaja dan juga Nyi Rati mendapati seorang wanita yang sedang hamil tua bersama dengan seorang laki-laki yang merupakan suami dari wanita tersebut.
Jaja dan juga Nyi Rati langsung meminta izin kepada mereka berdua untuk masuk ke dalam dan menanyakan apa yang menjadi kebutuhan dari mereka berdua. Pak, istri Bapak sedang hamil tua. Pria itu mengangguk. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, melainkan hanya menatap wajah istrinya yang ketakutan karena mendapati dua orang asing yang sedang berada di hadapannya kali ini. Kebetulan teman saya ini adalah dukun Berana. Jika Bapak dan Ibu berkenan, kami bisa membantu proses persalinannya. Kalian siapa? Kami berdua orang baik kok. Kami memang bukan berasal dari desa ini, tetapi kami juga tahu terkait ketakutan kalian berdua dan juga warga setempat tentang hal ini. Wanita itu meminta pada suaminya untuk menutup pintu rumah. Ia tidak mau ada orang lain yang mengetahui obrolan sensitif ini. Setelah pintu rumah ditutup, Nyi Rati meminta kepada wanita tersebut untuk duduk di sebuah kursi. Ia ingin mengecek keadaan sang jabang bayi yang masih berada di dalam perut. Kebetulan karena mendapati salah satu warga yang mau menerima mereka berdua, Jaja mencoba untuk memancing percakapan dengan menanyakan hal-hal terkait dengan para warga yang selalu menutup rumahnya sebelum malam purnama datang. Kalau boleh tahu mengapa para warga di sini menutupi pintu rumahnya sebelum malam purnama datang, Pak? Apakah ada sesuatu yang akan terjadi di malam purnama? Pria itu menatap istrinya. Awalnya istrinya hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia tidak mau ada pembahasan yang mengarah kepada keadaan desa saat ini. Namun karena sudah kepalang merespon dari pertanyaan Jaja, pria itu akhirnya menjelaskan semuanya terkait ketakutan yang sedang mereka hadapi dan juga para warga yang berada di Alas Wingit sebelum nantinya malam purnama itu datang. Semenjak anak dari Mbah Jayo menghilang, desa ini menerima kutukan yang luar biasa. Kutukan itu mengarah kepada perjanjian dan ikatan antara penghuni Alas Wingit dengan para warga yang ada di sini. Perjanjian seperti apa, Pak? Perjanjian itu mengarah kepada tiap bayi yang baru lahir di tempat ini. Karena Mbah Jayo sendiri bukan hanya kehilangan anak sematawayangnya saja, melainkan istrinya juga menghilang di sana. Jaja makin bingung dengan penjelasan dari pria tersebut. Yang awalnya mengetahui konflik awal dari desa ini yang berasal dari Alas Wingit, ternyata permasalahan semakin meluas tatkala Mbah Jayo kehilangan keluarganya. Tapi apa para warga tahu siapa anak dan istri dari Mbah Jayo sendiri? Kami semua mengenal keluarga Mbah Jayo. Anaknya bernama Birawa, dan istrinya mendapatkan sebutan sebagai seorang nyai di desa ini. Apakah mereka berdua masih hidup, Pak? Birawa menghilang saat dia masih kecil bersama dengan nyai di hutan Alas Wingit. Akan tetapi ada rumor yang mengatakan Mbah Jayo melakukan penubalan kepada tiap bayi yang akan dilahirkan atau masih berupa janin dengan tujuan untuk menebus mereka berdua. Ternyata awal mula terjadinya hal-hal semacam ini dikarenakan adanya penubalan bayi yang dilakukan oleh Mbah Jayo untuk bisa mengembalikan lagi kedua anggota keluarganya. Mbak, kalau boleh tahu rumah kalian di mana? Kami tinggal di dekat Alas Wingit. Di situ ada saudara kami yang bernama Raden Artonegoro. Mendengar nama itu, mereka berdua langsung syok dan meminta kepada Jaja dan juga Nyi Rati untuk meninggalkan mereka berdua. Mereka berdua menyebut keluarga Raden Artonegoro awal dari petaka. Mendengar nama itu, Nyi Rati langsung terkejut. Dia segera mengambil pisau dan mendongakkannya ke arah wanita tersebut. Duduk dan berhenti berteriak. Kalau tidak akan aku robekkan perut istrimu dalam hitungan detik. Nyi Rati, jelaskan ada apa dengan Raden Artonegoro. Tolong, kami ingin hidup tenang. Sementara itu, Bapak dan juga Kang Waris mencoba mengetahui lebih jauh terkait Alas Wingit. Mereka berdua hanya menatap hutan itu dari kejauhan dan merasakan energi yang begitu besar yang berasal dari hutan tersebut. Apakah kau siap, Harto? Siap untuk apa, Kang? Kita ini hidup seperti batu yang dilemparkan ke arah manapun. Selama tempat itu mampu menerima kita,
kemungkinan kita akan mengendap di tempat tersebut dengan waktu yang lama. Hidupmu masih panjang. Nyipri Ketek ini belum selesai selama anak terakhirmu belum dijadikan korban selanjutnya. Mengapa sasarannya adalah anakku, Kang? Anakmu nanti akan menunjukkan apa yang akan terjadi untuk keluarga Ningrat di masa depan. Karena itu semakin banyak musuh kita, semakin banyak juga halangan yang akan kita lalui untuk saat ini. Berhati-hatilah kepada orang sekitar. Mereka bagaikan kalajengking yang menusukmu dengan racun yang mematikan dari arah belakang. Setelah mereka berdua berbincang panjang, Bapak dan Kang Waris berencana kembali lagi ke rumah sembari menunggu laporan dari yang lainnya. Namun baru saja kaki mereka melangkah meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba ada satu energi yang dirasakan oleh Bapak dan juga Kang Waris. Energi tersebut sangatlah halus dan terasa dekat di sekitar desa Alaswingit. Bapak dan juga Kang Waris merasa energi ini memiliki energi yang sangat busuk dan sama seperti energi Raden Angkoro beserta para kroconya. Dia sudah keluar. Bapak mengangguk paham. Mereka berdua segera mencari energi tersebut untuk mengetahui siapa pemilik dari energi yang sangat busuk ini. Sementara itu pria yang bersama dengan Jaja dan juga Nyai Rati, dia sedang menjelaskan secara jelas terkait Raden Artonegoro. Raden Artonegoro disebut-sebut sebagai orang yang masih terikat dengan ini. Aku tidak terlalu jelas siapa orang yang mengatakannya, namun orang tersebut masih memiliki ikatan darah dengan beliau. Maksudnya orang yang menjelaskan kejelekan dari Raden Artonegoro adalah orang yang masih memiliki ikatan keluarga dengannya. Benar. Nyai Rati terdiam sejenak. Ia seperti sedang memikirkan sesuatu terkait keluarga dari Raden Artonegoro yang mengikutinya sampai ke daerah-daerah yang jauh. Tapi Raden Artonegoro sendiri tidak memiliki anggota keluarga yang sampai keluar dari daerahnya sendiri. Mungkinkah mereka yang berasal dari keluarga Bratasena? Benar, itu namanya. Apakah Raden Angkoro? Tepat sekali. Dia adalah orang yang bekerja sama dengan Bajayo untuk bisa mengembalikan Birawa dan istri dari Bajayo. Raden Angkoro, dia adalah seburuk-buruknya manusia yang memiliki darah keluarga Ningrat. Tak jauh dari tempat tersebut, Raden Kuncoro sedang memantau pergerakan dari Mbak Arumi dan juga Kang Didi. Ia menerobos maju untuk menuju ke tempat Mbak Arumi. Hal ini dilakukan karena Raden Kuncoro sendiri merasa ada banyak orang yang berada di rumah Mbak Arumi dan juga Kang Didi. Sewaktu Raden Kuncoro mengendap-endap ke rumah Mbak Arumi, ia mendengar ada obrolan yang berasal dari rumah Mbak Arumi. Raden Kuncoro mencari tempat yang tepat untuk bisa bersembunyi dan mendengarkan semua obrolan yang berasal dari rumah Mbak Arumi. Sebentar lagi malam purnama. Raden Artonegoro, Kang Waris dan juga Jaja telah berada di tempat ini. Kita harus membunuhnya tepat di malam ini. Sebelum itu kita juga harus bisa mendapatkan 10 jabang bayi. Aku lihat ada banyak warga yang sedang hamil tua di desa ini. Dengan begitu kita bisa kembali menciptakan kekuatan besar lainnya. Raden Kuncoro berhati-hati dan selalu waspada. Takutnya ada orang yang mengetahui dirinya sedang mendengarkan obrolan sensitif ini. Bagaimana denganmu Pak Lingga? Apa rencanamu saat ini? Kita mesti mengikuti apa yang dikatakan oleh Raden Jogopati. Aku hanya meminta kepada Arumi dan Didi untuk menyiapkan diri ketika malam purnama itu datang. Raden Kuncoro kembali terkejut. Ternyata benar apa yang dipikirkannya. Mbak Arumi dan juga Didi adalah sekutu dari orang-orang yang ingin membunuh Raden Artonegoro dan keluarganya. Beserta dengan Kang Waris dan juga Jaja, ia mencukupkan diri untuk mendengarkan lebih lanjut terkait obrolan yang mengerikan ini. Raden Kuncoro merasa tidak kuat dengan obrolan yang baru saja dikatakan oleh mereka yang berasal dari dalam rumah Mbak Arumi dan juga Kang Didi. Akan tetapi ada yang aneh dengan tubuhnya. Ia merasa tubuhnya bergetar hebat seperti ada seseorang yang berada di belakang tubuhnya. Ketika Raden Kuncoro membalikkan badan ke arah belakang, tiba-tiba seseorang dengan tubuh yang besar dan tinggi berada di belakangnya sembari berkata, "Kenapa di luar, mengapa tidak ikut masuk saja? Apakah informasinya sudah cukup untuk kau dapatkan? Mari bergabung dengan kami untuk ngobrol lebih dalam di dalam rumah."
Sialnya, Raden Kuncoro ketahuan oleh seseorang yang berasal dari dalam rumah. Senyuman pria berbadan besar dan tinggi itu sangat mengerikan. Ternyata pria itu izin keluar dari obrolan untuk bisa mengetahui siapa yang berada di sekitar rumah yang sedang mendengarkan obrolannya. Dalam hati Raden Kuncoro, orang ini, dia bukan orang sembarangan. Hanya terdiam, itulah yang bisa dilakukan oleh Raden Kuncoro di saat mendapati seseorang yang memiliki aura pembunuh yang mengerikan. Sorotan matanya, wajahnya, cara dia menatap dan menggerakkan setiap bagian tubuhnya, semua benar-benar seperti bukan layaknya manusia. Raden Kuncoro segera mencari alasan agar dirinya bisa selamat. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika tubuhnya diseret masuk ke dalam rumah tersebut. Mari masuk. Aku hanya cuma mampir saja, Mas. Aku ingin bertemu dengan Kang Didik. Tiba-tiba tangan dari pria itu mencekik leher Raden Kuncoro. Sontak saja Raden Kuncoro merasa kesakitan dengan cekikan yang amat kuat tersebut. Aku bisa mengetahui sesuatu yang tidak manusia biasa ketahui. Setiap kalimat yang berada di dalam pikiranmu, aku mengetahuinya. Aura kematian dari pria tersebut meluas hingga membuat tubuh Raden Artonegoro dan juga Kang Waris terhenti sejenak. Aura ini Raden Jogopati. Sudah kuduga dia tertangkap. Cepat Kang, kita harus selamatkan Raden Kuncoro sekarang. Tidak, mereka semua ada di sana. Tapi Kang, apa yang akan terjadi dengan Raden Kuncoro ketika mereka semua menangkapnya? Kita menunggu sampai Purnama datang. Purnama? Kang, dia saudaraku, dia bisa mati jika ditangkap oleh Raden Jogopati. Kang Waris segera menampar wajah bapak dengan kencang. Saking kencangnya tamparan itu membuat bapak kaget. Sadarlah Arto, kita harus tenang. Jika kita salah langkah, semua akan berakhir. Jika harus memikirkan hal ini secara bersama-sama. Jika tidak, semuanya akan selesai hanya dalam satu kesalahan saja. Memang benar apa yang dikatakan oleh Kang Waris, benar-benar menggambarkan keadaan seperti ini. Semua berubah dengan cepat semenjak hal itu terjadi. Sementara itu Raden Kuncoro diseret masuk ke dalam rumah. Mereka yang berada di dalam rumah tersebut langsung terkejut saat mendapati orang lain yang sedang diseret paksa oleh Raden Jogopati ke dalam rumah. Ada apa ini, Mas? Dia adalah salah satu dari mereka. Arumi, Didi, siapa orang ini? Raden Kuncoro menatap wajah Mbak Arumi dan juga Kang Didi. Ia kemudian tersenyum kepada mereka berdua seolah-olah mendapati sebuah rahasia yang selama ini tertutupi dengan halus. Aku Raden Kuncoro. Aku saudara dari Raden Artonegoro. Kalian terkejut kan mendengar hal ini? Kalian semua adalah para iblis yang berwujud manusia. Bajingan! Tiba-tiba wajah Pak Lingga, Raden Angkoro dan juga Raden Jogopati tersenyum lebar. Namun berbeda dengan 4 orang yang lainnya, yaitu Birawa, Mbak Arumi dan Kang Didi yang juga teman dari Jaja. Mereka semua justru menanyakan hal tersebut dengan perlahan. Pak Lingga mendekat ke arah Raden Kuncoro lalu mengarahkan jarinya ke bagian dagu Raden Kuncoro sembari membisikkan sesuatu. Kau salah maksud, Mas. Ini adalah perkumpulan orang-orang yang ingin membunuh Raden Artonegoro. Kau mau mati. Keringat dingin pun mulai bercucuran di wajah Raden Kuncoro. Ia tidak menyangka jika omongannya itu berakibat fatal bagi dirinya sendiri. Pak Lingga masih tersenyum di hadapan Raden Kuncoro. Dia benar-benar menyukai gelagat dari Raden Kuncoro yang bisa dibilang sangat polos dan jelas-jelas berbeda dengan saudara kandungnya sendiri, yaitu Raden Artonegoro. Bawa dia ke kamar. Teman dari Jaja menyeret Raden Kuncoro ke sebuah ruangan yang berada di rumah Mbak Arumi dan juga Kang Didi. Sedangkan Mbak Arumi dan yang lainnya, mereka tidak bisa berkata apa-apa lagi selain menuruti perintah yang diberikan oleh Raden Jogopati. Namun Raden Kuncoro menatap wajah Birawa yang terlihat tidak tega dengan penangkapan yang dilakukan oleh Raden Jogopati kepada dirinya. Raden Kuncoro diikat di sebuah ruangan dan dijaga oleh teman dari Jaja itu. Ia hanya mengikuti perintah yang dilakukan oleh orang-orang yang mengekangnya selama ini. Kau masuk ke tempat yang salah, Mas. Seharusnya kau tidak ikut campur atas masalah ini. Ini bukanlah tempatmu. Teman dari Jaja ini hanya terdiam. Ia mengikat dengan kencang kedua tangan Raden Kuncoro.
Raden Kunchoro berteriak saat kedua tangannya diikat dengan sangat kencang oleh pria itu. Aku rasa kau adalah manusia yang tidak memiliki pendirian. Kau hanya tunduk kepada orang-orang yang sengaja mengendalikanmu, kan? Apakah karena uang, harta, keselamatan, atau jangan-jangan diam, atau karena kau juga memiliki sebuah dendam kesuma terhadap seseorang? Pria itu langsung menampar wajah Raden Kunchoro hingga mengeluarkan bunyi suara yang keras. Bersamaan dengan itu bibir dari Raden Kunchoro terluka. Ternyata tamparannya diarahkan oleh pria tersebut benar-benar sangat kencang. Sejatinya manusia itu membutuhkan kedamaian dan kebebasan. Selama diri kita masih dirongrong oleh yang namanya tekanan, kita bukan manusia seutuhnya. Kau tahu apa tentang perjalanan hidup manusia? Semua manusia di dunia ini hanyalah gambaran orang-orang munafik. Takdir adalah ketentuan hidup. Hidup dan matimu, semuanya sudah memiliki aturannya sendiri. Tapi berbeda lagi jika kamu ingin jadikan takdir itu sebagai letak, sebagai ketentuan dari pegangan orang-orang yang berkuasa. Ada dua manusia yang hidup di dunia ini. Dia yang terus berjuang sampai menjadi pemenang, dan dia yang menyerah hingga menjadi apa? Menjadi pecundang. Tak berselang lama pintu ruangan pun terbuka lebar. Pak Lingga segera masuk ke dalam kamar tersebut. Raden Kunchoro hanya bisa tersenyum di saat semua perkataannya telah usai untuk dibicarakan kepada pria labil itu. Ada apa ini? Maaf, Pak. Saya baru saja menampar orang ini karena mengatakan hal yang Sekali lagi kau menampar pria ini, aku akan tarik lidahmu hingga putus. Pria itu hanya terdiam, keringat dinginnya bercucuran hebat. Entah mengapa Pak Lingga benar-benar sangat mengerikan hingga ucapannya seperti peringatan dengan aura pembunuhnya yang cepat dirasakan hingga ke sekujur tubuh. Pak Lingga berjalan ke arah pria tersebut. Ia kemudian membersihkan luka di bibir Raden Kunchoro dengan kain yang sering digunakan untuk membersihkan debu di bajunya. Kamu itu adalah berlian bagi kami. Jangan mati dulu ya. Kita belum tanya-tanya seputar keluargamu dan apa yang menjadi rahasia terbesar dari keluargamu ini. Tertangkapnya Raden Kunchoro pun menjadikan pembahasannya sangat panas di kalangan keluarga Raden Artonegoro. Setelah Nyirati dan juga Jaja kembali ke rumah, mereka berdua terkejut saat mendapati Raden Kunchoro tertangkap basah oleh kelompok Raden Angkoro. Apa yang harus kita lakukan? Malam ini adalah malam purnama. Aku punya rencana untuk membebaskan mereka semua. Kang Waris menjelaskan rencana yang ia buat untuk menyelamatkan Raden Kunchoro dan menyerang balik Raden Angkoro dan yang lainnya. Adapun rencana tersebut adalah rencana untuk menciptakan malam berdarah yang bertujuan untuk membumi hanguskan kelompok Raden Angkoro. Rencana tersebut antara lain Kang Waris bersama dengan Bapak akan berada di rumah tepat setelah waktu penyerangan itu dilakukan. Hal ini dikarenakan Raden Jogopati dan yang lainnya akan mencari ibu dan membunuh anak yang sedang dikandungnya. Jaja dan Nyirati, mereka berdua akan bertolak menuju rumah Mbak Arumi dan juga Kang Didi. Mereka akan berusaha untuk membebaskan Raden Kunchoro. Jika benar apa yang dikatakan Kang Waris, maka sistem penyerangan dari mereka akan berada dalam dua sisi. Sisi pertama berasal dari siluman ketek yang akan menggaungkan gamelan sebelum penyerangan itu berlangsung. Lalu, Birawa akan memanggil sekumpulan demit yang berasal dari alas wingit untuk menyerang kembali keluarga Raden Artonegoro. Dan yang terakhir, semua tidak akan berakhir sebelum pertumpahan darah terulang kembali. Alas wingit adalah penentu dari keselamatan dan kematian mereka yang berada di dalamnya. Jika Kang Waris dan yang lainnya kalah, maka seluruh warga yang berada di alas wingit akan tunduk kepada Raden Angkoro. Dengan begitu dia akan mengendalikan semuanya untuk membentuk keinginannya sendiri. Bagaimana? Apakah kalian mengerti? Nyai Rati hanya terdiam. Ia menggenggam tangannya kuat-kuat, sepertinya Nyai Rati benar-benar bertekad untuk menghabisi Mbak Arumi dan juga Kang Didi. Karena keduanya adalah orang munafik yang menyamar sebagai warga desa hanya untuk mendapatkan apa yang tuannya inginkan, yaitu Birawa. Beri aku senjata. Kau tidak harus membunuh mereka. Apakah kau pernah merasakan
merasakan rasa sakit hati yang tidak bisa diungkapkan dengan perkataan. Kang Waris hanya terdiam. Ia kemudian masuk ke dalam rumah untuk mengambil sesuatu yang nantinya akan digunakan sebagai senjata dari Nyi Rati. Aku akan menyelamatkan suamiku bagaimanapun caranya. Jika malam berdarah ini adalah takdir dan akhir dari kehidupanku, aku ingin mati bersama dengan Raden Kunchoro. Tak lama kemudian Kang Waris keluar dari rumah. Ia mengambil sebuah pisau kecil yang ujungnya sangat lancip dan sudah dioleskan oleh racun. Senjata ini dulu digunakan untuk melawan orang-orang pemberontak di masa lalu. Lakukanlah jika kau ingin menyelamatkan suamimu. Nyai Rati pun mengambil senjata tersebut. Kepercayaan dirinya kembali pulih. Darahnya benar-benar mengalir deras dan semangat untuk menghabisi orang-orang yang bersinggungan dengannya benar-benar terasa dari tatapan tajam mata Nyai Rati. Ingat, jika sudah menyelamatkan Raden Kunchoro, hindari pertumpahan darah. Bapak masih terdiam. Dia tahu orang-orangnya sangat sedikit, sangat mustahil untuk bisa lari dan selamat dari terkaman orang-orang yang ingin membunuhnya. Akan tetapi dengan misi menyelamatkan Raden Kunchoro, mereka semua seperti terbakar oleh api semangat untuk membunuh orang-orang yang selama ini terus-menerus mengganggu kehidupannya. Purnama telah terangkat ke atas langit. Cahayanya sangat cerah, namun di sisi-sisinya terdapat awan merah yang menggambarkan sebuah tragedi yang akan terjadi di malam ini. Kami berangkat dulu. Jaja dan Nyai Rati berangkat secara sembunyi-sembunyi menuju rumah Mbak Arumi dan juga Kang Didi. Namun sebelum mereka berangkat, mereka berdua mendengar sesuatu yang mengerikan yang berasal dari alas wingit. Suara itu seperti suara yang terdengar sebelum penyerangan pertama yang dilakukan oleh pria misterius ke rumah Bapak. Kang, kita mesti bersiap-siap. Jaja dan Nyai Rati tetap melanjutkan perjalanan. Walaupun mereka berdua merasa takut dengan suara mengerikan itu, namun mereka tidak memiliki pilihan lagi selain menyelamatkan Raden Kunchoro. Kang Waris dan Bapak segera mengatur strategi untuk menghindari kesalahan yang sama saat mereka tidak bisa menyelamatkan Mbak Ina dan yang lainnya, termasuk juga Mas Cipto. Korban terakhir dari penyerangan yang dilakukan oleh Raden Angkoro dan juga Pak Lingga. Mereka tidak ingin pertumpahan darah terjadi kepada keluarga dan golongannya. Bapak juga meminta kepada ibu untuk selalu bersembunyi bersama dengan Mas Rahardian sebelum semuanya selesai. Ibu di sini aja sama Mas Rahardian ya. Bapak dan juga Kang Waris. Kami berdua akan melindungi rumah ini dan mencegah mereka untuk masuk ke dalam rumah. Ibu yang tenang. Bapak yakin semua akan berjalan sesuai rencana. Jangan keluar sebelum apa-apa dari Bapak. Ibu hanya mengangguk paham. Bapak kemudian menutup lemari dan menguncinya dari luar. Ia percaya jika semua akan baik-baik saja selama semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Saat Bapak meninggalkan kamar, tiba-tiba hal yang terjadi begitu cepat. Suara gamelan langsung berbunyi di sekitar rumah. Lampu rumah langsung mati dalam sekejap. Suara monyet-monyet mulai terdengar dari atap rumah. Bapak berjaga-jaga. Dia tidak mau jika penyerangan itu lebih cepat jauh dari perkiraannya. Sembari mengeluarkan pisau yang telah lama diberikan oleh Kang Waris, Bapak selalu mengarahkan pisau itu ke arah depan dengan tujuan untuk berjaga-jaga. Akan tetapi saat dirinya ingin keluar dari rumah, tiba-tiba ada sesuatu yang menarik tangannya hingga terjatuh. Dan ternyata orang yang menarik tangan Bapak adalah Kang Waris. Ia sengaja menarik tangan Bapak karena di depan rumah sudah berkumpul monyet-monyet yang siap untuk melakukan sebuah ritual. Kang Waris, diam. Raden Jogopati ada di sini. Tak berselang lama pintu depan tiba-tiba terbuka. Lalu suara kerincingan terdengar dengan jelas. Bapak dan Kang Waris melihat dengan jelas sosok siluman monyet yang masuk ke dalam rumah. Sorot matanya menyala dan bersinar di dalam kegelapan ruangan tersebut. Bulu-bulunya yang berwarna putih hingga taring dari mulutnya yang besar-besar seolah menggambarkan bahwa sosok itu benar-benar sedang marah. Sosok itu berjalan ke arah yang berbeda dari tempat di mana ibu disembunyikan. Kang Waris dan juga Bapak masih cukup tenang karena sosok tersebut tidak berada di dekatnya. Akan tetapi tak lama kemudian terdengar suara teriakan yang berasal dari kamar ibu. Bapak dan Kang Waris segera menuju ruangan ibu, namun mereka berdua langsung menghentikan langkahnya ketika siluman monyet itu sedang mengangkat tubuh Mas Rahardian hanya dengan satu tangan. Kang Waris mencoba maju ke arah depan, namun baru satu langkah saja ia maju.
Sosok siluman monyet itu menggertak seperti memberikan pantangan kepada Kang Waris agar tidak maju ke arah depan. Bapak mulai kebingungan. Ia segera menanyakan kepada Kang Waris apa yang harus dilakukan untuk bisa menyelamatkan Mas Rahardian. Tak berselang lama dari dalam kamar itu terdengar suara wanita yang begitu mengerikan. Ucul ke putuku. Wanita itu langsung muncul tepat di belakang sosok siluman monyet itu. Lalu ia menjatuhkan Mas Rahardian dan menuju ke arah sosok wanita tersebut. Lalu sosok siluman monyet itu berteriak kencang hingga teriakannya membuat orang yang mendengarnya langsung menutup rapat-rapat telinganya. Ibu segera mengambil kesempatan ini untuk segera mengambil Mas Rahardian yang sudah menangis kencang karena tangannya kesakitan. Kita semua harus keluar dari sini. Teriak Kang Waris saat melihat kisru antara sosok siluman monyet itu dengan sosok wanita misterius yang bisa jadi itu adalah kodam pendamping yang dimiliki oleh Mas Rahardian. Sebelum mereka pergi, sosok wanita tersebut menyeret siluman monyet itu hingga menuju ke portal dimensi lain. Sepertinya mereka berdua benar-benar sedang bertarung. Akhirnya mereka segera keluar dari rumah untuk menyelamatkan diri. Namun saat mereka baru saja keluar dari pintu, tiba-tiba ada seorang pria dengan menggunakan pakaian yang sering bapak dan yang lainnya ketahui. Aku tidak akan menyerang kalian. Dia adalah pria misterius yang bernama Birawa. Entah mengapa dirinya sudah berada di hadapan rumah bapak. Bapak dan yang lainnya sempat tidak percaya dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Birawa. Namun dengan ungkapan semacam itu, tampaknya ada sesuatu yang merubah pikiran Birawa sampai-sampai dirinya dengan yakin tidak ingin melakukan penyerangan kepada bapak. Saudaramu sedang ditawan di rumah Arumi. Aku sudah menyiapkan rencana penyelamatan untuk saudaramu. Akan tetapi orang pemerintahan itu menjaganya dengan ketat. Birawa menyuruh mereka untuk segera menyelamatkan Raden Kuncoro sebelum Raden Kuncoro dibunuh oleh Pak Liga dan yang lainnya. Belum tahu apa alasan Birawa sendiri merubah rencananya tersebut, akan tetapi kemungkinan besar ada sesuatu yang terjadi pada diri Birawa hingga membuat dirinya melakukan perubahan pada rencananya. Bapak masih teringat akan kanuraganya dimiliki oleh Birawa. Kemungkinan besar dia memiliki kanuraganya sebanding dengan Raden Angkoro dan yang lainnya. Akhirnya bapak dan yang lainnya segera bertolak ke rumah Mbak Arumi. Misi mereka adalah menyelamatkan Raden Kuncoro dan kabur dari desa Alaswingit. Bersamaan dengan itu, Jaja dan juga Nyirati telah lebih dulu masuk ke dalam rumah Mbak Arumi lewat pintu belakang. Mereka berdua juga heran mengapa pintu belakang rumah Mbak Arumi tidak terkunci, sedangkan semua pintu lainnya benar-benar terkunci dengan rapat. Nyai Rati dan Jaja terus mencari keberadaan Raden Kuncoro. Namun saat dimana dirinya sedang mencari keberadaan Raden Kuncoro, tiba-tiba kaki Nyai Rati ditarik oleh sesuatu hingga tubuhnya terjatuh dan diseret hingga ke sebuah ruangan. Nyai Rati berteriak meminta tolong. Ia mencoba untuk menahan tarikan itu dengan cara memegangi daun pintu. Namun tiba-tiba kepala Nyai Rati ditumpuk sesuatu dari arah belakang. Ia pingsan dan perlahan tubuhnya menghilang di ruangan tersebut. Jaja yang melihat hal itu tidak bisa berbuat apa-apa. Kini misi penyelamatan Raden Kuncoro benar-benar tidak sesuai dengan apa yang ia pikirkan sebelumnya. Tak berselang lama, dari ruangan tersebut keluar seseorang sembari menyeret kayu balok di lantai. Siapa kamu? Di mana Nyai Rati dan Raden Kuncoro? Di mana kamu menyembunyikan mereka berdua? Setelah sosok itu keluar dari ruangan, tatapan Jaja langsung tercengang di saat ia melihat orang yang berada di hadapannya. Ternyata adalah temannya sendiri yang berasal dari pabrik bawang tempat dulu Jaja bekerja. Masmo, gimana kabarmu, Ja? Jaja masih tidak percaya jika dirinya akan bertemu dengan Masmo. Namun yang membuat dirinya benar-benar tidak yakin jika itu Masmo, yaitu adalah orang yang memukul kepala Nyai Rati dengan menggunakan balok tersebut. Tenang, Ja, sekarang mereka berdua aman. Maksudmu, ada Pak Lingga yang sedang menjaganya? Dari kejauhan terdengar suara langkah kaki yang berasal dari ruangan tersebut. Jaja merasakan ada yang tidak beres dengan suara langkah kaki itu. Setelah suara langkah kaki itu terhenti tepat setelah keluar dari ruangan, barulah tubuh Jaja langsung merinding seketika. Jadi kamu gak mau balik ke pabrik?